dosa. Kita memang sementara ada dalam perjuangan-perjuangan, saudara. Tetapi firman Tuhan atau Kristus Yesus mau kita memiliki ketetapan, mau kita memiliki keteguhan, mau kita memiliki keyakinan yang tidak mudah digoyahkan. Tidak mudah jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Saudara, saya buka dari Yohanes pasal 8, ini ayat yang pasti saudara sudah sering dengar. Injil Yohanes pasal 8. Saya akan baca saudara. Injil Yohanes pasal 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Padahal terang-terangan firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita semua lewat kisah dari seorang perempuan yang berzina ini. Dia dihadapkan dibawa di hadapan Tuhan Yesus oleh tua-tua orang Israel pada saat itu. Dan menurut hukum dia harus dirajam dengan batu. Dia dilempari sampai dia mati. Tapi Yesus berkata kepada semua orang yang membawa perempuan itu, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Tetapi tidak ada seorang pun. Karena mereka sadar. Dan akhirnya pergi meninggalkan Yesus dan perempuan ini. Tapi ada satu perkataan yang Tuhan sampaikan kepada perempuan ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini satu ketetapan yang dia sampaikan. Ini satu ketetapan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan buat kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Jangan punya lagi sifat dan ciri-ciri duniawi. Datang di hadapan Tuhan, minta ampun, buat lagi. Minta ampun, buat lagi. Minta ampun, buat lagi. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Galatia sudah bilang. Allah kita tidak dapat dipermainkan. Tuhan kita tidak dapat dipermainkan. Allah kita itulah Allah yang memang dia penuh kasih. Tetapi kita juga harus sadar bahwa Allah kita ini adalah adil. Dia tegas dalam hukumnya. Jadi yang pertama bahwa mari kita harus sadar, kita harus punya iman yang kokoh, kita harus punya iman yang teguh. Jangan mudah digoyahkan. Jangan terus menghalang kepada perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus lawan itu. Kita harus lawan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Yang tidak mau mengalah kepada dosa. Sehingga ini yang disampaikan, saudara. Saya sering sampaikan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kami layani. Memang benar. Dia Allah penuh kasih. Tapi perhatikan firman Tuhan. Dia bilang bahwa aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita tidak dapat menipu Tuhan dengan gaya hidup kita yang kelihatan juga melayani, yang kelihatan bergereja. Tetapi kalau hidup kita pun juga tidak mau mengalami pembaharuan seperti Rasul Paulus bilang. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada transformasi. Ada metanoia. Ada perubahan hidup yang harus kita miliki. Kita tidak hanya bisa berjalan bahwa ya, saya sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri saya.
Roh Kudus yang mau sampaikan buat kita, dia bukan cuma sekedar kuasa. Memang Kisah Rasul 1 ayat 8 sudah bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Memang dia adalah dunamis, dia adalah kuasa, power itu. Tetapi Roh Kudus bukan cuma sampai di kuasa. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Saya baca dalam Kisah Rasul, tiba-tiba karena Simon melihat penumpangan tangan terjadi oleh rasul-rasul, ketika mereka menumpangkan tangan, penuhlah orang dengan Roh Kudus. Dan Simon mulai menawarkan uang kepada mereka, supaya dia berkata, berikanlah aku juga kuasa itu, supaya kalau aku menumpangkan tangan orang lain itu bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi yang menjadi fokus adalah hanya kuasa saja, sehingga kuasa itu disalahgunakan, disalahartikan. Mau berpikir bahwa kalau ada kuasa itu kita hebat, padahal bukan kitanya yang hebat adalah Roh Kudus itu. Tapi dia bukan cuma sampai di kuasa itu, dia adalah pribadi daripada Allah itu sendiri, yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga biarlah dia yang menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang dipimpin oleh Roh, bukan lagi hidup kita dipimpin oleh kekuatan dunia, bukan lagi dunia. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi, perbuatan dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita orang percaya. Yang selanjutnya, saudara, saya buka 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Yang kedua, saudara, saya melihat ada satu ciri-ciri yang perlu kita hindari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang seharusnya hidup dalam peperangan, yaitu melawan setiap kekuatan-kekuatan iblis. Tapi bagaimana mungkin kita akan menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang mampu dan kuat melawan setiap tipu muslihat iblis? Dalam 1 Petrus pasal 5 yang sudah kita baca tadi, kalau sifat kita tadi yang pertama masih memiliki sifat duniawi, yang kedua sifat kita masih memiliki sifat kekanak-kanakan yang tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Sifat kekanak-kanakan, sifat yang masih mudah tersinggung, saudara. Sifat yang masih mudah kecewa, gampang putus asa. Kanak-kanak sifatnya masih menunjuk atau tertuju kepada kehidupan pribadinya sendiri, bukan kepada Kristus. Tidak memiliki kesabaran. Anak-anak kan begitu. Ketika meminta sesuatu, kalau belum kita kasih, mereka berusaha dengan menangis, dengan segala sesuatu untuk supaya mendapatkan apa yang mereka mau. Tetapi kita tidak lagi seperti itu. Kehidupan kita tidak lagi seperti itu. Sifat kita seharusnya tidak lagi kekanak-kanakan. Saya sering sampaikan, bagaimana mungkin kita menjadi dewasa kalau ketika